Tiga aliran pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang concern dalam ilmu akidah pasti tahu ya, banyak dari para cendekiawan muslim, para akademisi atau bahkan ulama-ulama terdahulu yang membagi beberapa pemikiran, kajian teologi, baik itu teologi Islam atau teologi secara umum, itu membaginya menjadi, ada yang menjadi 4, ada yang menjadi 3, ada yang menjadi 5. Tapi dalam pembahasan singkat kali ini kita akan menyampaikan 3 saja tentang apa saja 3 aliran pemikiran. Tidak cuma dalam Islam, tetapi kita sampaikan secara global ya. Jadi ada satu kitab yang cukup menarik bagi saya tentang kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seperti yang kita tahu, beliau seorang ahli akidah ya, dalam yang umatnya, yang pengikutnya banyak dianut di berbagai macam negara termasuk di Indonesia yang mengaku dirinya sebagai Asy'ariyah. Kita sebagai seorang Asy'ariyah yang notabene kebanyakan para Asy'ariyah menganut madhab fikihnya biasanya madhab Syafi'i dan madhab Maliki di sebagian negara Afrika Utara. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari punya kitab menarik yaitu Maqalat Islamiyin. Maqalah Islamiyin. Sebenarnya kitabnya ada 2, yaitu kitab Maqalat Islamiyin sama Maqalat Ghairul Islamiyin. Tapi kalau kitab yang kedua ini manuskripnya tidak ditemukan sampai sekarang, hanya penyebutan ulama saja dari sekian banyak kitab karangan beliau yang ditulis. Ada beberapa kitab yang manuskripnya tidak ditemukan sampai sekarang, padahal bisa kita simpulkan ya bahwa seandainya kitab Maqalat Ghairul Islamiyin ditemukan, barangkali ada puzzle yang akan ditemukan di era sekarang, yang kira-kira apa isi kitab tersebut. Jadi teman-teman semua, bahwa seperti kita mengulangi pembahasan yang pertama, yaitu pemikiran dalam 3 pemikiran, aliran pemikiran itu dibagi menjadi 3, terlepas dari perbedaan beberapa para cendekiawan muslim ya. Yang pertama yaitu Maqalat Islamiyin. Barangkali klasifikasi yang pertama ini diilhami oleh salah satu kitab beliau, Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana beliau memaparkan secara jelas, secara gamblang firqah-firqah mana saja, kemudian apa saja bentuk atau produk pemikirannya dia, apakah dia menyimpang atau tidak. Jadi kok menggunakan kata maqalat? Maqalat itu kan sebenarnya ucapan ya, maksudnya pemikiran-pemikiran, karena dulu identiknya disiplin ilmu seputar akidah itu hanya disebut dengan 2 pembahasan, yaitu ilmu kalam dan ilmu maqalah. Karena relatifnya itu ilmu tentang akidah itu dilontarkan bukan secara literal tetapi secara verbal. Baru kemudian setelah disampaikan secara verbal ditulis secara literal. Jadi itu. Kemudian aliran pemikiran yang kedua yaitu yang disebut dengan Maqalat Ghairul Islamiyin. Ini juga diilhami oleh kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang sampai sekarang manuskripnya tidak ditemukan. Apa saja yang masuk pada kategori 3A? 2 yang aliran yang kedua ini, yaitu aliran Maqalat Ghairul Islamiyin, ini tidak lain adalah pemikiran-pemikiran yang di luar akidah Islam, atau kalau dalam ilmu akademik disebut dengan Muqaranatul Adyan, atau pemikiran tentang perbandingan agama. Kalau di kampus-kampus Islam biasanya ada ya jurusan di dalam Fakultas Usuluddin tentang perbandingan agama. Perbandingan agama misalnya kita mengkaji tentang ilmu ya, tentang sekte-sekte dalam Yahudi, sekte-sekte dalam Nasrani, sekte dalam Majusi, dalam Sobi, dalam bahkan agama-agama kontemporer, agama-agama modern, agama Bahai, agama Syiah dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu al-madzahib fikriyah al-mu'asirah. Ini yang barangkali tidak terjamah oleh pemikiran terdahulu, akidah-akidah terdahulu di era 1 abad pertama, abad kedua Hijriah, karena memang mungkin barangkali belum tersentuh ya, kecuali beberapa paham saja. Maksudnya al-madzhab fikriyah al-madzhab al-fikriyah al-mu'asirah adalah tentang pembahasan kajian seputar pemikiran-pemikiran kontemporer, atau biasa disebut dengan paham-paham yang lintas agama. Paham-paham doktrin atau sekte-sekte di luar lintas agama, bukan cuma agama Islam. Sebutlah misalnya paham-paham sosialisme, paham-paham liberalisme, paham komunisme, paham Freemason.
Illuminati dan sebagainya. Itu semua dikaji. Jadi cukup menarik teman-teman ya. Kalau kita mengkaji satu saja, satu pembahasan dalam 3 klasifikasi ini, kita bisa membentengi diri kita dari akidah-akidah yang sesat. Lalu pertanyaannya, memang penting zaman sekarang kita belajar akidah, bukannya kita sedang menghadapi era 4.0 yang dimana kebutuhan materi itu lebih kita harapkan daripada sebatas kebutuhan yang menyangkut tentang akidah kita, yaitu sebenarnya lebih penting ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan negara-negara misalnya di daerah mana, di Jepang, di Cina, itu kan mereka notabene kebanyakan dari mereka, bahkan 50% dari mereka ateis, karena mereka beranggapan bahwa setelah mereka mati ya sudah mati aja, tidak ada hukum pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan mereka. Tapi itu sebenarnya salah besar, karena pentingnya kita belajar akidah, terutama belajar tentang spesifikasi misalnya tentang klasifikasi akidah-akidah tersebut, kita bisa membentengi diri kita dari berbagai macam gemburan akidah yang dirasa mereka akidahnya paling benar, karena ternyata sudah menyimpang jauh dari akidah yang mereka anut tersebut. Contoh misalnya, kita ambil satu contoh dari tiga klasifikasi tersebut ya. Misalnya dalam kitab Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala tentang maqalat Islamiyah yang manuskripnya ditemukan dan sudah beredar di mana saja, bahkan di Play Store, di e-book Timur Tengah, atau bahkan kayak sepertinya juga masih dijual bebas ya di kitab-kitab di toko-toko buku Islam. Tapi nggak tahu kalau terjemahannya. Jadi dalam kitab Maqalat Islamin tersebut ini cukup menarik, sangat menarik, tentang pemaparan secara gamblang faham-faham sekte-sekte firqah-firqah yang awal mula muncul di awal perpecahan dalam Islam. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman ya, bahwa di awal-awal wafatnya Rasulullah, kemudian khilafah berganti menjadi Abu Bakar sebagai khalifah pertama, kemudian 2 tahun kemudian diganti setelah wafatnya beliau oleh Umar bin Khattab, kemudian setelah 10 tahun diganti oleh Utsman bin Affan. Nah, kurang lebih sekitar 11 setengah tahun diganti oleh Utsman bin Affan. Kemudian banyak yang terprovokasi dari salah satu tokoh Yahudi yang menyamar dia sebagai seorang muslim, yaitu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba atau biasa disebut dengan Ibnu Sauda. Dia memberikan provokasi bahwa seorang Utsman bin Affan tidak fair, lebih condong pada klannya sendiri, sehingga banyak mengangkat para pemimpin wilayah dari klannya itu sendiri, dari firqahnya dari keturunannya Muawiyah atau keturunannya Umayyah, Bani Umayyah, sehingga seperti yang kita tahu salah satunya yaitu di negeri Syam ya, di negeri Syam, di mana seorang pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun sebenarnya yang mengangkat sebagai amir di Syam adalah Umar bin Khattab, tetapi pasca wafatnya beliau, keamiran tersebut masih dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, singkat cerita, bahwa pasca wafatnya Utsman bin Affan, maka muncullah perlahan-lahan firqah-firqah yang sebagian sudah pernah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disebut dengan firqah Islamiyin, firqah-firqah yang sebenarnya berada dalam satu rahim agama Islam. Misalnya firqah yang paling pertama muncul yaitu firqah Khawarij. Dari mana awal munculnya firqah Khawarij? Khawarij itu muncul ketika terjadi pertentangan antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib, ketika saling mencari kebenaran. Kalau misalnya ya, kalau Muawiyah itu kan lebih memprioritaskan mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan, karena Muawiyah itu kan bisa dikatakan sepupu ya. Muawiyah sama Utsman bin Affan kan sepupu ya, karena Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Adapun Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, sehingga Abil As sama Harb itu kakak adik, sehingga ya sepupu jauh. Tapi seperti yang kita tahu dalam dunia Arab itu nasab atau keturunan itu sangat erat banget dalam tradisi mereka. Sehingga kata Muawiyah bin Abi Sufyan, jangan terlebih dahulu mengangkat khalifah sebelum ditemukan seorang pembunuhnya dari Utsman bin Affan. Tetapi Ali berkata lain. Ali mengatakan bahwa demi mempertahankan stabilitas negara, maka yang lebih diprioritaskan adalah menstabilkan negara itu sendiri.
urusan nanti mencari siapa pembunuh Utsman bisa dijalankan sejalan dengan telah diangkatnya seorang khalifah. Karena tidak mungkin negara berdiri tanpa adanya khalifah. Sehingga ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, sebagian besar dari orang-orang Madinah itu berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain masih berpihak pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ketika orang-orang berpihak pada Ali bin Abi Thalib, ada sebenarnya calon dua sekte besar dalam Islam. Yang pertama yaitu kaum Khawarij, yang kedua yaitu kaum Syiah, firqah Syiah. Kaum Khawarij, seperti yang kita tahu, sebenarnya Khawarij itu berada pada kubunya Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika Ali mengadakan tahkim bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan bahwa inil hukmu illa lillah, kata kaum Khawarij, bahwa hukum itu adalah milik Allah, tidak boleh ditegakkan atas nama manusia. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemimpin, sebagai wakil, dan Amr bin As menjadi wakilnya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu orang-orang Khawarij nggak terima, sehingga mereka keluar dari kubunya Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka disebut dengan Khawarij, orang yang keluar, kharaja min firqati Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang yang masih setia dengan Ali bin Abi Thalib, mereka pada Syi'atu Ali bin Abi Thalib, berada pada golongannya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang perlu kita tahu teman-teman, bahwa orang-orang Syiah dahulu di zaman Ali bin Abi Thalib, hizibnya Ali bin Abi Thalib, ini masih sebatas partai saja, sebatas kubu politik, tanpa adanya keterkaitan dengan ideologi apapun, paham apapun, bahkan doktrinasi tentang pemikiran-pemikiran apapun. Bahkan tidak sampai mereka mencela para sahabat-sahabat yang lain. Adapun kalau Syiah sekarang kan sudah kebangetan banget ya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bahwa kaum Khawarij ini, firqah Khawarij itu firqah yang paling mudah mengkafirkan orang, paling mudah mengkafirkan firqah yang lain dan merasa dirinya paling benar. Tetapi ada sedikit perbedaan antara bentuk pengkafiran Khawarij terhadap Muawiyah dengan bentuk pengkafiran Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang Khawarij menuduh Muawiyah bin Abi Sufyan kafir karena dituduh telah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang-orang Khawarij menuduh Ali bin Abi Thalib kafir karena telah mengambil hukum selain dari hukum Al-Quran. Karena seperti yang tadi kami katakannya, bahwa orang-orang Khawarij itu orang atau firqah yang paling mudah mengkafirkan, tanpa terkecuali selama dia berbuat dosa, baik itu dosa besar atau kecil, dia dihukumi kafir. Kan parah banget ya teman-teman. Jadi ini setelah terjadinya atau terbentuknya firqah dari Syiah yang awalnya sebenarnya pengikut setia dari Ali tanpa adanya sebu sahabah atau mencela sahabat, misalnya dituduh Abu Bakar merebut kekuasaan dari Ali atau Umar atau Utsman dan sebagainya. Awal-awal Syiah itu ya hanya sebatas berada pada hizibnya Ali, kemudian melebar sampai sekarang. Bahkan sabu sahabah mencela sahabat itu dijadikan sebagai amal ibadah mereka. Alhamdulillah. Nah, jadi ada dua tadi ya sekte yang awalnya berada dalam rahim Islam, yaitu Syiah, kemudian Khawarij, kemudian ada juga gerakan non-blok, gerakan yang sebenarnya mereka tidak berada pada dua kubu keduanya, yaitu bukan berada pada kubu Syiah, juga bukan berada dari kubu Khawarij, yaitu yang awalnya disebut dengan Murji'ah. Murji'ah itu kalau secara bahasa kan ini ya, tangguhan, sehingga mereka itu awalnya tidak berpihak pada manapun. Orang yang bahkan mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu tidak sampai dihukumi kafir, sehingga mereka netral, non-blok. Tapi dalam sejalan dengan berjalannya waktu, ada dua sekte besar dalam aliran Murji'ah, yaitu Murji'ah ekstrim dan Murji'ah yang non ekstrim. Kalau yang non ekstrim kan, yang netral itu kan yang tadi ya, yang non blok ya, misalnya Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib itu kan tidak berpihak pada manapun. Berbeda yang ekstrim, nanti muncul aliran Ja'ad bin Dirham, kemudian yang mendoktrinasi banyak pemikiran-pemikiran dari Jahm bin Sofwan, sehingga muncul faham Jahmiyah. Kemudian sebelum itu ada faham Qadariyah, yang bahkan pernah disabdakan oleh Rasulullah, Qadariyah termasuk dari majusinya umat ini, atau orang-orang Khawarij yang sangat banyak disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis yang dicirikan bahwa kelak akan muncul orang-orang Khawarij. Bahkan kata Ibnu Umar,
yang disampaikan oleh Rasulullah dari riwayat Ibnu Umar mengatakan orang-orang Khawarij itu akan muncul hilang. Setiap kali muncul maka akan dipatahkan tanduknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hilang, kemudian muncul lagi dan sebagainya. Sampai hari kiamat, sehingga ketika Dajjal muncul akan membela Dajjal, berada pada barisannya Dajjal. Ya itulah, walau bagaimanapun kita harus mengakui teman-teman ya, kita sebagai seorang muslim harus mengakui sejarah yang bisa dikatakan agak kelam dalam lingkup Islam, dalam firqah kita sendiri, dalam akidahnya kita sendiri, agamanya kita sendiri. Tapi sekali lagi yang perlu kita sampaikan teman-teman, bahwa kita tidak boleh menafikan dalam sabdanya Rasulullah, sebaik-baik era, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Kemudian masa setelahku atau masa alladzina yalunahum walladzina yalunahum, yang berada setelah pasca wafatnya Rasulullah, kemudian yang pasca wafatnya Rasulullah. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah walladzina yalunahum adalah mereka yang berada setelah zamannya Rasulullah, yaitu zaman sahabat dan zaman tabi'in. Jadi walaupun sangat banyak firqah-firqah yang menjamur di masa-masa awal Hijriyah dan 2 Hijriyah, tetapi firqah-firqah yang masih lurus, yang berada pada manhaj jamaah, kata Rasulullah, itu lebih banyak. Sehingga kalau kita lihat misalnya dalam kitabnya tarikh kabirnya Bukhari, kemudian dari Athiqotnya Ibnu Hibban, itu banyak di dalam kitabnya Jarh wa Ta'dilnya beliau menyebutkan ternyata lebih banyak orang-orang yang berhati lurus dan pemikiran lurus daripada orang yang firqahnya menyimpang. Sekalipun kalau kita mengkaji kitab-kitab firqah, maqalat, dan pemikiran-pemikiran yang lain, seakan-akan pemikiran tersebut lebih banyak dari pemikiran yang lurus. Tapi jangan sampai kebalik teman-temannya, bahwa sekalipun firqah ketika itu menjamur sangat banyak, tetapi pemikirannya lurus lebih banyak dari itu. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.